Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dan akan membahas mengenai pasar keuangan, lembaga keuangan, serta penentuan tingkat bunga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai pemahaman pengertian pasar finansial, ketepatan menentukan jenis-jenis pasar finansial, lalu menentukan lembaga keuangan, dan terakhir adalah pembentukan tingkat bunga di pasar finansial. Pasar keuangan dan lembaga keuangan seperti bank dan sejenisnya mempengaruhi operasi perusahaan. Jika perusahaan kekurangan uang atau dana dalam modal kerja, dapat meminjam pada bank atau lembaga keuangan bank lain. Di samping itu, kegiatan operasional perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun definisi pasar keuangan, transaksi antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki modal atau transaksi yang menimbulkan terjadinya. Definisi lembaga keuangan sendiri memediasi antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana, serta pihak yang kelebihan dana menyimpan di lembaga keuangan, dan pihak yang membutuhkan dana meminjam di lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Terdiri dari Bank Sentral di Indonesia, dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan fungsi sebagai bank sirkulasi, bank to bank, serta sebagai fungsi pendanaan. Lain halnya dengan bank umum adalah bank yang bertugas menangani seluruh jasa perbankan untuk setiap lapisan masyarakat, baik secara orang per orang maupun lembaga lain. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang selalu khusus melayani masyarakat kecil di tingkat kecamatan dan pedesaan. Untuk jenis yang kedua adalah lembaga non-bank, terdiri dari pasar modal, pasar uang dan valuta asing, koperasi simpan pinjam, forum penggadaian, perusahaan leasing atau serbaguna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan jak piutang, dan modal ventura. Adapun dana pensiun serta fintech termasuk di dalamnya. Peranan lembaga-lembaga keuangan tersebut sangat berguna bagi para manajemen keuangan untuk mencari dana dan menyalurkan dana yang tidak terpakai, baik untuk strategi pendanaan jangka pendek maupun pendanaan jangka panjang. Sebaliknya, juga untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk memberi manfaat bagi perusahaan. Tingkat bunga dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bunga nominal. Sejumlah persentase tertentu atau pertemuannya kebutuhan, kekuatan permintaan dan penawaran modal. Sedangkan bunga yang lazim disebut sebagai bunga yang dibayarkan oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal. Kita lihat pada rumus berikut. Bunga nominal sama dengan bunga nyata ditambah premi inflasi ditambah premi resiko. Untuk bunga nyata ditambah premi inflasi, lazimnya kita lihat bahwa tingkat hasil beban risiko atau RF dan resiko selisih antara hasil investasi di pasar bursa atau RM dengan tingkat hasil bebas risiko. Jadi premi risiko dapat dinotasikan dengan RM dikurang RF. Atau kita lihat pada rumus yang kedua, yaitu tingkat hasil risiko bisnis atau risiko sama dengan premi risiko atau RF ditambah RM dikurang RF. Nah, setelah kalian melihat materi yang sudah dijelaskan, silahkan cari revisi lain di luar materi yang diberikan untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.